Assalamualaikum Bu Ira. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Nunung. Alhamdulillah baik, Bu Nunung. Bu Nunung bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Hmm, kira-kira ada apa ini ya? Kok sepertinya Bu Ira ini ada yang serius ini. Ada yang mau dibicarakan? Inggih, Bu Nunung. Ini loh, lagi pingin curhat sama jenengan ini. Gini loh Bu Nunung, untuk tahun ini sekolah kami itu kan ditunjuk sebagai sekolah penggerak, lolos sebagai sekolah penggerak angkatan 2. Nah, dalam program sekolah penggerak itu ada kegiatan kokurikuler namanya P5, Profil Pelajar Pancasila, yang harus kami laksanakan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinatornya proyek kearifan lokal, yang dimana dalam tugas tersebut kita harus membersamai murid dalam melaksanakan proyek dan juga membersamai rekan-rekan sejawat selaku fasilitator dari proyek tersebut. Tapi Oke. permasalahannya ada Mhm. saja beberapa fasilitator itu yang tidak aktif, tidak ikut andil dalam kegiatan tersebut. Jadi setiap kali ada kegiatan proyek itu, saya hanya melihat beberapa fasilitator saja yang aktif. Padahal fasilitator dari kearifan lokal itu kan banyak. Cuma yang ikut Mhm. aktif andil membersamai anak-anak itu hanya itu-itu saja. Jadi hanya 3-4 orang, yang lainnya nggak tahu kemana. Padahal ada yang nggak ngajar sih. Kalau yang ngajar ya kami paham lah. Tapi kalau ada yang nggak ngajar itu hanya duduk-duduk saja di kantor. Nah itu jadi padahal ya anak-anak itu kan butuh fasil untuk menentukan tema, untuk menyelesaikan laporan proyek, juga termasuk kunjungan ke lapangan jika ada. Jadi saya sering melihat anak-anak itu bertanya-tanya, Bu kemana Bapak ini? Bu kemana Ibu ini? Seperti itu Bu Nunung. Iya, iya, iya. Nah, berarti ini gimana nih? Pengennya Bu Ira ini bagaimana agar para fasil tersebut itu aktif, turut andil dalam mendampingi anak-anak di kegiatan proyeknya itu? Ya kalau saya sih pengennya kan sebagai koordinator nggih, semuanya itu Iya. kompak. Nah, para fasil itu turut andil dan aktif semuanya dalam membersamai anak-anak, begitu. Jadi bukan orang-orang itu saja, mereka juga harusnya sih aktif dalam setiap kegiatan proyek yang ada, karena itu sudah tanggung jawab mereka semua juga ketika ditunjuk sebagai para fasilnya, begitu. Iya. Sebelumnya, apa yang Bu Ira pahami nih dari fasil yang tidak aktif itu atau yang tidak yang sering tidak hadir itu, Bu? Nggih nggih. Kalau menurut saya sih ya, mereka itu tampaknya kayak berpikir begini tuh Bu, project santai, gak ngajar kan seperti itu. Bukan pekerjaan, bukan kegiatan KBM. Jadi hanya Mhm. membersamai anak-anak, ngobrol-ngobrol santai, menentukan tema. Jadi menurut mereka itu gak semuanya wis hadir fasilnya hadir biar biar di-handle para fasil yang muda-muda kayaknya seperti itu, atau Mhm. biar di-handle fasil yang aktif-aktif saja, kayaknya seperti itu. Iya. Jadi mereka itu hanya berpikir bahwa ini tuh bukan kegiatan belajar mengajar yang harus hadir di kelas gitu ya, Nah, sehingga nggih. bisa di-handle beberapa orang saja begitu ya, Bu Ira? Nggih, betul Kemudian betul. menurut Bu Ira nih, apakah ada sesuatu tuh di dalam diri mereka yang sebetulnya itu mereka itu sebenarnya bisa hadir gitu loh dan turut Mhm. membantu membersamai anak-anak Kalau menurut menurut jenengan? saya sih ada, kalau menurut saya itu sih ada dan mereka juga mampu dan punya kompetensi itu. Karena sepanjang pengetahuan saya, beliau-beliau para fasil itu punya kompetensi dan kemampuan dalam membimbing anak-anak. Jadi seperti dalam membuat laporan projek, menentukan tema, kemudian, tentang bagaimana membuat laporan projek, penelitian, dan seterusnya. Itu mereka sebetulnya punya kemampuan dan kompetensi tersebut itu punya, gitu loh. Mhm, 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 mhm. Gitu. Kemudian menurut jenengan Bu Ira, apa yang harus dilakukan supaya teman-teman fasil yang sebelumnya tidak aktif itu bisa aktif membersamai murid? Kalau menurut saya sih, saya kayak ya, akan mulai mengajak mereka mengobrol ya secara personal dari hati ke hati untuk memposisikan, eee, diri mereka itu sebagai fasilitator yang Mhm, seharusnya. Jadi karena selama ini sebetulnya saya sudah mencoba melibatkan mereka
dalam grup. Jadi kita kan punya grup WA. Saya selalu memberikan pengumuman, monggo Bapak Ibu Fasil besok membersami anak-anak. Itu selalu saya sampaikan di grup agar semuanya juga turut hadir. Tapi ya wis gitu, yang datang ya itu-itu saja. Jadi Iya. kayaknya kedepannya saya ubah untuk ngajak mereka ngobrol ya, saya dekati secara personal, kemudian Mmm. menggali ide-ide kreatif dari mereka untuk kegiatan proyek selanjutnya, begitu Bu Nunung. Iya ya, berarti memang harus mulai dari diri secara personal ya Bu Ira ya, untuk Oke. iya bagus sekali tuh Bu Ira. Berarti gimana nih nanti prosesnya saat mengajak ngobrol fasil-fasil tersebut itu gimana? Kalau berdasarkan materi yang saya dapatkan sebelumnya ya, terkait dengan coaching itu ya, ini sistem coaching ini saya akan coba aplikasikan, akan saya aplikasikan atau menerapkan sistem coaching ini dalam mendekati teman-teman fasil saya secara personal. Jadi dengan sistem tersebut saya akan menggali ide-ide dari para fasilitator itu untuk turut mengembangkan kegiatan proyek kearifan lokal agar lebih bervariasi. Karena kita kan ada dalam 1 tahun itu ada 3 proyek kan ya Bu Nunung ya, ada Iya, GHB, KWU, kearifan lokal. Nah kebetulan iya. kearifan lokal proyek 1, 2, 3 kan beda-beda. Jadi nanti saya akan dekati secara personal, melakukan penerapan sistem coaching, gali ide-ide agar kegiatan proyek kearifan lokal 1, 2, dan 3 itu bervariasi. Begitu Bu Nunung. Luar biasa Bu Ira. Jadi tampaknya Bu Ira ini ingin memunculkan potensi sesama rekan fasilitator ya, untuk memberikan Nggih. apa ya, ide-ide kreatif, inovatifnya mereka ya. Kemudian gimana sekarang nih Bu Ira, apakah masih ada sesuatu ini setelah kita mengobrol dari tadi? Akhirnya saya merasa plong ini Bu Nunung. Ini dari kemarin-kemarin minggu-minggu itu kok semakin saya berpikir, "Aduh gimana ini ya mengaktifkan teman-teman ini, kok kasihan sekali murid-murid," kayak gitu kan ya Bu Nunung. Tapi setelah ngobrol dengan jenengan, kemudian, eee dari lewat beberapa apel itu saya tadi diabaikan, tapi sekarang pikiran saya sudah menjadi terbuka. Jadi setelah ngobrol tadi dengan jenengan, saya mulai terbuka pikirannya bahwa sebetulnya saya bisa melibatkan mereka kembali secara aktif melalui, sistem coaching itu tadi, Bu Nunung. Kapan nih kira-kira nih mau mulai rencananya? Oke, karena besok saya akan berusaha untuk mulai langkah pertama. Besok saya akan mulai ngajak mereka ngobrol saat mereka ada waktu luang, jadi tidak tidak apa, tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajari mereka atau menegur nggih. Jadi, Iya iya. saya akan mendekati, ngobrol, kayak ngobrol biasa begitu, namun secara perlahan-lahan saya juga menyelipkan bahwa sebetulnya mereka itu juga ditunggu loh setiap pada saat kegiatan projek, kemudian saya juga akan Mhm. menggali ide-ide ini gimana nih Pak, enaknya projek ke depan mau diapakan? Nah seperti itu Bu Nunung. Iya, kalau mendekati itu memang lebih nyaman, seperti lebih enjoy ya Bu Ira ya, tidak ada Mmm, oke nggih, oke. leres Bu Nunung Ah, nggih. senang banget Bu Ira rasanya mendengarkan jenengan tadi, tampaknya jenengan juga sudah menemukan solusi ya dari permasalahan tadi. Iya Bu Eee, Nunung, makasih banyak ya, saya jadi tercerahkan ini hari ini Bu Nunung. next kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ira. Nggih Bu Nunung, makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Have a nice day Bu Ira. Thank you Bu Nunung, assalamualaikum.